Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Sudah barang tentu jawabannya semua sangat mengidam-idamkan surga sebagai tujuan akhirnya. Tentunya untuk meraih kebahagiaan itu butuh cinta kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan ikhtiar atas segala ibadah yang kita kerjakan, sehingga Allah Ta'ala memilih kita untuk mendapat curahan rahmat-Nya. Menjadi penghuni surga merupakan anugerah dan rahmat Allah yang sangat besar bagi hambanya yang terpilih. Apalagi ditambah dapat tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Lantas bagaimana caranya agar mendapatkan surga dan tinggal bersama manusia yang paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang mesti kita amalkan untuk meraihnya? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Untuk meraihnya haruslah istiqomah dalam menjalankan amalan ini. Setidaknya ada beberapa amalan yang dapat kita kerjakan untuk mendapatkan anugerah rahmat Allah tersebut, diantaranya adalah 1. Perbanyak sujud sholat. Hal ini karena sujud merupakan tempat yang seseorang paling dekat dengan Allah. Ketika itu diperintahkan untuk memperbanyak doa, karena sujud menunjukkan ketawaduan dan ubudiyah, penghambaan seseorang kepada Allah. Lalu sujud menunjukkan kerendahan seorang hamba di hadapan Allah, karena bagian anggota tubuh yang paling mulia, yaitu wajah, berada di tanah saat sujud. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, "Mintalah padaku." Aku menjawab, "Aku memohon dapat bersama denganmu di surga." Beliau bertanya, "Apakah ada yang lain?" Aku menjawab, "Hanya itu saja." Beliau bersabda, "Tolonglah aku untuk mendoakan dirimu dengan banyak sujud." Hadis riwayat Muslim nomor 489. Dalam hal ini maksudnya adalah selain sholat wajib, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah, seperti sholat tahajud, witir, duha, rawatib, dan lainnya. 2. Memelihara dan menyantuni anak yatim. Kedudukan anak yatim dalam Islam merupakan perkara yang istimewa, sehingga terdapat berbagai perintah dan anjuran untuk berbuat baik kepada anak yatim, salah satunya untuk memelihara dan menyantuninya. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Bahkan salah satu keutamaannya sungguh luar biasa, yaitu akan tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4998 dan 5659. 3. Mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bagi yang istiqomah mentaati segala perintah, dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan anugerahkan nikmat di surga dengan ditemani bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Semakin taat seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka semakin bertambah tingkat kebersamaan dengan para nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan semakin dekat pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Quran Surah An-Nisa ayat 69. 4. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi umatnya yang memiliki budi pekerti yang agung. Sudah sepantasnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, Nabi itu, hendaknya, lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ahzab ayat 6. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Semuanya mengakui dan ingin mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuktikannya, diperlukan bukti dan tanda, yang dapat dijadikan sebagai standar kebenaran pengakuan cinta. Seseorang yang benar mencintai Rasulullah, maka orang tersebut kan mengikuti Rasulullah secara lahiriah dan batiniah, selalu menyesuaikan perkataan dan perbuatannya dengan tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah, kita dapat tinggal bersamanya di surga. Anas bin Malik,
Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi sampai sore hari di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka perbuatlah." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku lagi, "Wahai anakku, itu termasuk sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Kitab Al-Ilmu, Bab Maya fil Ahsi bi Sunnah Wajtinab Al-Bidah, nomor 2678. 5. Menjaga dan mendidik anak perempuan. Pendidikan agama Islam yang baik dan bermanfaat pada anak perempuan, akan membuat mereka mewariskan hasil didikan tersebut pada anak-anaknya nanti, dan wanita itulah yang bertindak sebagai pendidik di rumah. Dijelaskan dalam hadis bahwa siapa yang mendidik anak perempuannya dengan baik, maka ia akan terbentengi dari siksa neraka dan dijanjikan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memelihara 2 anak putri hingga balik, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku." Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari jemari beliau. Hadis riwayat Muslim nomor 2631. 6. Akhlak yang baik. Sesungguhnya kemuliaan akhlak merupakan salah satu dari sifat-sifat para nabi, orang-orang sidik dan kalangan syalihin. Dengan sifat ini, berbagai derajat dapat dicapai dan kedudukan-kedudukannya ditinggikan. Seorang mukmin harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor, sehingga akan membuatnya menjadi pribadi mukmin yang sempurna imannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4682 dan Ibnu Majah nomor 1162. Bahkan dengan akhlak mulia dan baik, seseorang akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak, yaitu di surga. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang bagus akhlaknya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2018. Demikianlah amalan yang bisa kita kerjakan agar dapat tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah. Semoga kita dapat mengamalkan amalan tersebut dengan istiqomah karena Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan surga atas rahmat Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga, dan berlindung kepadamu dari neraka. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.